Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup merupakan struktur biologis yang mampu merespon perubahan lingkungan. Adapun ciri-ciri makhluk hidup adalah 1. Bernafas 2. Bergerak 3. Peka terhadap rangsang 4. Memerlukan makan 5. Tumbuh dan berkembang 6. Mengeluarkan zat sisa 7. Berkembang biak 8. Beradaptasi. Di bumi ini banyak sekali makhluk hidup. Untuk mengenali sekian banyak makhluk hidup tentu sulit sekali. Agar mempermudah dalam mempelajari berbagai keanekaragaman makhluk hidup, manusia mengelompokkan keanekaragaman makhluk hidup berdasarkan klasifikasi. Klasifikasi adalah cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri, cara, tempat hidup, dan daerah penyebarannya. Urutan pengelompokan makhluk hidup dinamakan takson. Orang yang pertama kali memperkenalkan urutan pengelompokan ini adalah Carolus Linnaeus, yang dikenal sebagai Bapak Taksonomi. Cabang ilmu biologi yang mengkajikan tentang pengelompokan urutan atau tingkatan makhluk hidup adalah taksonomi. Urutan takson dari tingkat tertinggi ke tingkat terendah dimulai dari kingdom, divisio atau phylum, classis, ordo, familia, genus, dan spesies. Contoh tingkatan klasifikasi pada hewan dan tumbuhan sesuai dengan ilmu taksonomi dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pada tahun 1969, ditemukan cara pengelompokan klasifikasi baru oleh Robert Whittaker. Menurut Robert Whittaker, makhluk hidup dibedakan menjadi 5 kingdom. Yang pertama, Kingdom Monera. Yang kedua, Kingdom Protista. Yang ketiga, Fungi. Yang keempat, Kingdom Plantae. Dan yang kelima, Kingdom Animalia. Ciri-ciri Kingdom Monera tersusun atas satu sel, bentuk sel bervariasi, tipe sel tidak memiliki inti sel. Sebagai contoh adalah bakteri. Ciri-ciri Kingdom Protista adalah uniseluler atau multiseluler, hidup bebas atau parasit, reproduksi dengan aseksual atau seksual, bersifat autotrof dan heterotrof. Contohnya ganggang, protozoa, dan flagellata. Kingdom fungi, ciri-cirinya eukariotik, memiliki membran inti, tubuh tersusun atas hifa, mempunyai spora, berdinding sel, tidak memiliki klorofil, heterotrof, dan bereproduksi secara seksual dan aseksual. Kingdom Plantae atau tumbuhan, berdasarkan karakteristik tumbuhan yang tidak memiliki pembuluh atau atracheophyta dan tumbuhan pembuluh atau tracheophyta. Kingdom Plantae dibagi menjadi 3 divisio, yaitu Bryophyta, tumbuhan lumut, Pteridophyta, paku-pakuan, dan Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Kingdom Animalia atau hewan dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu invertebrata tidak bertulang belakang dan vertebrata bertulang belakang. Untuk invertebrata dibagi menjadi 8 kelas dan vertebrata dibagi menjadi 5 kelas, yaitu Fiscus, Amphibia, Reptilia, Aves, dan Mamalia. Contoh hewan invertebrata atau tidak bertulang belakang adalah bintang laut, sedangkan vertebrata yang bertulang belakang ayam dan kucing. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai Kingdom Plantae. Ciri-ciri tumbuhan multiseluler atau mempunyai banyak sel, memiliki klorofil. Eukariotik, selnya telah memiliki membran inti. Terdapat dinding sel yang terbuat dari selulosa. Autotrof atau bisa membuat makanan sendiri. Mampu berfotosintesis. Menyimpan makanan dalam bentuk amilum atau pati. Bereproduksi secara seksual maupun aseksual. Memiliki organ dan sistem organ.
memiliki organ akar yang berguna untuk menyerap air. Organ daun untuk mengumpulkan sinar matahari yang digunakan untuk menghasilkan glukosa. Memiliki bunga sebagai alat untuk reproduksi seksual. Mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kingdom Platae dibagi menjadi 3 divisio. Pteridophyta, tanaman paku-pakuan, memiliki ciri-ciri bermetagenesis, bereproduksi secara aseksual, tidak berbunga, bentuk daun muda pada tumbuhan paku menggulung. Berikut contoh tumbuhan paku-pakuan. Bryophyta, memiliki 2 bentuk generasi, yakni sporofit dan gametofit. Merupakan tumbuhan peralihan antara tumbuhan kormus dan tumbuhan bertalus. Berikut contoh tumbuhan Bryophyta. Spermatophyta, yang dikelompokkan menjadi 2 kelas besar, yaitu Gymnospermae, tumbuhan berbiji terbuka, dan Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka memiliki ciri-ciri biji terbuka yang tidak dilindungi oleh bakal buah, memiliki strobilus sebagai alat reproduksi, bentuk daun tebal dan kaku, serta memiliki kambium dan berakar tunggang. Ordo tumbuhan dari kelas Gymnospermae. 1. Ordo Cicadales. Contoh Pakisaji atau cicas rumpi, Cicas revoluta, dan Zamia furfuracea. 2. Ordo Coniferales. Contoh Agathis alba dan Pinus mercusi. 3. Ordo Netales. Contoh tanaman melinjo atau Netum nemon. 4. Ordo Ginkgoales. Contoh pohon ginkgo biloba atau yang dikenal dengan pohon rambut gadis. Berikut penjelasan tentang Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Pada tumbuhan biji tertutup sudah ditemukan bunga, biji atau bakal biji yang terlindungi oleh bakal buah, sehingga tidak terlihat dari luar. Ciri-ciri tumbuhan Angiospermae. Selain berbiji tertutup, tumbuhan jenis ini memiliki bunga sebagai alat reproduksi, bentuk daun melebar dan majemuk, memiliki batang yang berkambium maupun yang tidak berkambium, memiliki akar tunggang pada ordo dikotil dan akar serabut pada ordo monokotil. Berdasarkan banyaknya keping biji, maka tumbuhan Angiospermae dibedakan menjadi 2 ordo. Yang pertama, ordo monokotil, tumbuhan dengan bentuk akar serabut, jumlah keping biji atau kotiledon 1 buah, bentuk pola tulang daun yang melengkung atau sejajar, tidak memiliki kambium sehingga pertumbuhan akar dan batang tidak dapat tumbuh berkembang menjadi besar, dan jumlah kelopak bunga umumnya berkelipatan 3. Tumbuhan monokotil secara garis besar dibagi menjadi 5 famili atau suku, yaitu suku Graminae, yaitu suku rumput-rumputan. Contoh padi, rumput, tebu, gandum, dan jagung. Suku plum atau pinang-pinangan. Contoh pohon kelapa, pohon palem, pohon pinang merah, sagu, dan salak. Suku Orchidaceae atau anggrek. Zingiberaceae. Contoh ada pada tanaman jahe, kunyit, dan kencur. Musaceae atau pisang-pisangan. Contoh semua jenis tanaman pisang. Ordo Dicotyl merupakan ordo tumbuhan dari kelas Angiospermae yang memiliki 2 keping biji kotiledon atau berbiji belah. Ciri-ciri lain dari ordo tumbuhan ini, bertulang daun menyirip atau menjari, berkas pengangkut tersusun melingkar, batang bercabang dan berkambium, berakar tunggang, jumlah bagian bunga berkelipatan 5 dan 4. Tumbuhan dikotil dibedakan menjadi beberapa famili atau suku, seperti Ehorbiaceae atau suku getah-getahan. Contoh singkong karet, pohon jarak, dan puring. Leguminosae atau suku polong-polongan. Contoh kacang tanah, kacang kedelai, putri malu, petai, flamboyan, dan kembang merak. Acaceae atau jeruk-jerukan. Contoh jeruk manis, jeruk bali, jeruk malang, dan lain-lain. Solanaceae atau suku terong-terongan, seperti terong, kentang, tomat, cabai, dan kecubung. Selanjutnya ada Myrtaceae atau suku jambu-jambuan yang terdiri dari jambu biji, jambu monyet, tanaman cengkeh, dan jambu air. Compositae atau suku komposit. Contoh tanaman dari suku ini seperti bunga dahlia,
bunga matahari, serta bunga krisan. Demikian pembahasan mengenai klasifikasi makhluk hidup dan contoh-contohnya. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.